Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Tahajud adalah ibadah yang sangat agung. Ia bukan hanya sekadar bangun di sepertiga malam, lalu menegakkan sholat 2 rakaat. Tahajud adalah waktu ketika seluruh pintu langit dibuka, ketika Allah menurunkan rahmatnya, ketika doa-doa hamba dinaikkan lebih cepat dibanding waktu lainnya. Namun, banyak orang yang merasa sudah tahajud setiap malam, tetapi hidup tetap terasa berat. Rezeki belum terbuka, hati belum tenang, doa belum dikabulkan, dan akhirnya muncul sebuah pertanyaan yang menyayat hati, apakah tahajudku tidak diterima? Pertanyaan itu wajar, karena seorang hamba pasti ingin ibadahnya diterima, bukan hanya menjadi rutinitas tanpa ruh. Tetapi seringkali, tahajud yang kita lakukan tidak membawa perubahan karena ada kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Kesalahan yang membuat ibadah malam kita tidak sampai, tidak naik ke langit, dan tidak masuk ke dalam catatan amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membahas kesalahan-kesalahan itu, mari kita renungkan sejenak tentang siapa diri kita. Kita adalah manusia dengan segudang dosa, segudang kelalaian. Kita sering lupa kepada Allah di waktu siang, tetapi berharap di malam hari doa kita langsung dikabulkan. Kita sering mengabaikan perintahnya, tetapi berharap Allah segera memenuhi permintaan kita. Padahal, tahajud bukan hanya soal mengerjakan sholat malam. Tahajud adalah sebuah perjalanan hati, sebuah proses pembersihan diri, sebuah bentuk kembali kepada Allah di saat orang-orang sedang terlelap, tetapi hati seseorang terbangun, rindu kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 16. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat ini tidak hanya menjelaskan tentang bangun malam. Allah menegaskan 2 hal penting yang sering dilupakan oleh banyak orang ketika tahajud. 1. Berdoa dengan rasa takut dan harap. 2. Mengeluarkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah. Inilah 2 pondasi tahajud. Ia bukan hanya tentang tubuh yang bangun, tetapi juga tentang hati yang tunduk dan tentang penggunaan rezeki yang bersih. Namun, banyak di antara kita bangun, lalu sholat, setelah itu berdoa sebentar, tanpa hati, tanpa harap, tanpa rasa takut, tanpa benar-benar merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Padahal, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ibadah malam tidak akan memberi cahaya bagi hati jika siang harinya dipenuhi maksiat dan kelalaian. Ucapan ini terasa sangat dalam. Banyak orang salah paham. Mereka mengira tahajud adalah shortcut spiritual. Seolah-olah dengan bangun malam, semua dosa diampuni dalam sekejap, semua masalah selesai dalam semalam. Padahal, tahajud adalah puncak dari perjalanan ibadah seorang hamba. Dan puncak itu tidak akan kokoh bila dasar-dasarnya retak. Ada orang yang mengeluh, aku tahajud setiap malam, tetapi aku masih sedih, hidupku masih berat. Ada pula yang berkata, aku tahajud, tapi rezekiku tidak bertambah. Sebelum mempertanyakan takdir, kita harus mempertanyakan diri sendiri terlebih dahulu. Jangan-jangan tahajud yang kita lakukan hanya gerakan tubuh, tetapi hati kita tertinggal di tempat tidur. Jangan-jangan di siang hari kita tak menjaga pandangan, tak menjaga ucapan, tak menjaga pergaulan, tetapi berharap malam hari Allah memberikan cahaya kepada hati yang penuh debu. Syaikh Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada yang lebih berat dari bangun malam, kecuali bagi mereka yang ringan dosanya. Artinya, jika dosa-dosa masih menumpuk dalam diri, bangun malam bisa dilakukan, tetapi rasa manisnya tidak terasa. Cahaya tahajud tidak menembus hati. Doanya tidak menembus langit. Karena hati masih tertutup oleh kelalaian yang kita lakukan sendiri. Tahajud bukan hanya ibadah fisik, tetapi ibadah batin. Seorang hamba yang ingin tahajudnya diterima, harus memperhatikan kondisi hatinya. Apakah ia benar-benar datang kepada Allah dengan penuh kerendahan diri, atau hanya datang karena ingin masalahnya selesai cepat? Apakah ia bangun malam karena rindu,
Atau karena sekadar takut doa tidak dikabulkan? Coba kita renungkan. Ketika seorang anak meminta sesuatu kepada orang tuanya, tetapi sepanjang hari ia bersikap tidak hormat, tidak patuh, tidak peduli, apakah permohonannya akan langsung dipenuhi? Orang tua saja bisa menahan pemberian untuk mendidik anaknya. Apalagi Allah. Allah Maha Penyayang, tetapi Dia juga Maha Bijaksana. Dia ingin kita memperbaiki hati, bukan sekadar menunaikan gerakan sholat malam. Tahajud bisa menjadi amalan yang mengangkat derajat seseorang setinggi-tingginya. Tetapi tahajud juga bisa menjadi ibadah yang tidak bernilai jika dilakukan tanpa hati, tanpa keikhlasan, tanpa menjaga diri di waktu siang. Pada sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia dan menyeru kepada hambanya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Sahih Bukhari dan Muslim. Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, Aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, Aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, Aku akan mengampuninya." Betapa besar janji Allah. Betapa mulia panggilan itu. Tetapi, panggilan ini hanya benar-benar menyentuh hati yang datang dengan penuh kerendahan, penuh penyesalan, dan penuh harap kepada Tuhannya. Jika hati masih keras, jika pikiran masih dipenuhi dunia, jika siang harinya penuh kelalaian, panggilan itu terdengar, tetapi tidak terasa. Banyak orang bangun malam, tetapi tidak merasakan apa-apa. Tidak merasa dekat, tidak merasa hangat, tidak merasa ringan setelah berdoa. Padahal tahajud seharusnya memberikan ketenangan yang mendalam. Mari kita bertanya jujur pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar hadir saat tahajud? Atau hanya sekadar bangun karena takut tidak dibukakan jalan? Apakah kita datang sebagai hamba yang butuh Allah? Atau sebagai hamba yang hanya mengejar keinginan? Disinilah letak kesalahannya. Kesalahan yang sering sekali dilakukan oleh banyak orang. Kesalahan yang diam-diam membuat tahajudnya tidak diterima, atau tidak memberikan perubahan besar dalam hidupnya. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai membahas kesalahan-kesalahan itu satu persatu. Kesalahan yang menyebabkan tahajud tidak naik, tidak diterima, dan tidak membawa cahaya ke dalam kehidupan seorang hamba. Namun sebelum itu, mari kita tanamkan satu hal dalam hati. Tahajud adalah hadiah, bukan kewajiban. Dan hadiah hanya diberikan kepada hamba yang Allah kehendaki hatinya untuk dekat dengannya. Jika kita sudah mampu bangun, berarti Allah sudah memanggil kita. Jangan biarkan panggilan itu sia-sia. Kesalahan ketiga yang sering dilakukan oleh banyak orang adalah tahajud yang dilakukan dengan tergesa-gesa, seolah-olah hanya ingin yang penting sholat malam. Padahal, tahajud bukan soal jumlah rakaat, bukan soal panjang atau pendeknya bacaan, tetapi soal ketenangan hati yang masuk ke hadirat Allah. Ada orang yang bangun, langsung sholat, lalu segera tidur kembali. Tidak ada duduk sejenak untuk mengistirahatkan hati. Tidak ada zikir untuk melembutkan jiwa. Tidak ada tadabbur untuk merasakan ayat-ayat Allah. Padahal, saat itulah, di waktu sunyi, ketika dunia tertidur, Allah sedang menunggu hambanya yang benar-benar ingin kembali. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Pada setiap malam, Tuhan kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, lalu Dia berfirman, 'Siapa yang berdoa kepadaku, Aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, Aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, Aku ampuni.'" Bayangkan, saat semua orang terlelap, Allah sendiri yang memanggilmu. Tetapi ketika engkau datang kepadanya dengan terburu-buru, dengan pikiran yang melayang, dengan hati yang tidak tenang, bagaimana mungkin panggilan itu bisa dijawab dengan sempurna? Kesalahan keempat adalah tahajud yang dilakukan tanpa harapan yang besar kepada Allah. Ada sebagian orang yang sholat malam, tetapi dalam hati mereka berkata, entah dikabulkan atau tidak. Doanya lemah, imannya goyah, ruh tawakalnya belum hadir. Padahal Allah sudah menegaskan dalam surah Ghafir ayat 60. "Berdoalah kepadaku, niscaya akan Aku kabulkan." Janji Allah tidak mungkin salah. Yang sering salah adalah keyakinan seorang hamba kepada janji tersebut.
Doanya setengah hati, permohonannya tidak yakin, seolah-olah ia tidak percaya bahwa Allah mampu mengubah hidupnya. Inilah sebab sebagian tahajud terasa hambar. Bukan karena Allah tidak mengabulkan, tetapi karena hati kita tidak penuh ketika mengetuk pintunya. Kesalahan kelima adalah tahajud yang dilakukan tanpa memperbaiki hubungan dengan manusia. Bagaimana doa ingin naik ke langit, jika di bumi masih ada hati yang kita sakiti? Bagaimana memohon ampun, jika kita masih menyimpan kebencian? Bagaimana berharap pertolongan, jika kita masih menyakiti keluarga, suami, istri, anak, atau orang tua? Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, amal perbuatan dihadapkan kepada Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali dua orang yang bermusuhan. Dikatakan, tangguhkan kedua orang ini hingga mereka berdamai. Tahajud membutuhkan hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang tidak memikul dendam atau kebencian. Karena tahajud adalah ibadah yang mengupas hijab antara hamba dengan Tuhannya. Jika hijab itu tertutup oleh dosa, amarah, iri, atau sakit hati, bagaimana cahaya bisa menembusnya? Kesalahan keenam yang sering tidak disadari adalah tahajud yang dilakukan tanpa membersihkan niat. Ada orang yang bangun malam bukan karena rindu kepada Allah, tetapi karena ingin terlihat baik di mata manusia. Ada yang tahajud agar dianggap soleh. Ada yang sholat malam supaya terlihat lebih mulia di hadapan keluarga, teman, atau pasangan. Padahal tahajud adalah ibadah yang paling rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang melihat kecuali Allah. Tidak ada yang menilai kecuali Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai niatnya. Jika niatnya untuk Allah, maka balasannya akan datang dari Allah. Tetapi jika niatnya demi manusia, maka manusia itulah yang menjadi balasannya, dan manusia tidak memiliki kuasa apa-apa. Karena itu, sebelum sholat malam, bisikkan ke dalam diri, ya Allah, malam ini aku bangun hanya untuk MU. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lebih berhak atas sujudku selain Engkau. Kesalahan ketujuh adalah tahajud yang dilakukan tanpa rasa butuh kepada Allah. Ada orang yang berdoa, tetapi hatinya merasa mampu menyelesaikan semuanya sendiri. Ada yang sholat, tetapi hatinya tidak bersandar penuh kepada Allah. Ada yang menangis, tetapi tidak memohon dengan kerendahan seorang hamba. Padahal Allah mencintai doa yang lahir dari kepasrahan penuh. Doa dari hati yang mengatakan, ya Allah, kalau bukan Engkau yang menolongku, aku tidak punya siapa-siapa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Allah memerintahkan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sholat malam adalah penolong, tapi hanya bagi hati yang benar-benar merasa tidak punya jalan lain kecuali Allah. Kesalahan kedelapan adalah tahajud yang tidak disertai muhasabah, atau introspeksi diri. Ada orang yang meminta rezeki, tetapi tidak pernah mengoreksi hartanya. Ada yang meminta pasangan yang baik, tetapi lisannya masih menyakiti. Ada yang meminta ketenangan, tetapi pikirannya masih dipenuhi kedengkian. Ada yang meminta perubahan hidup, tetapi kehidupannya masih jauh dari ketakwaan. Tahajud bukan hanya tentang meminta. Tahajud adalah tentang mengakui kelemahan diri di hadapan Allah, lalu memperbaiki apa yang salah. Dalam sunyi malam, ketika semua pintu tertutup, Allah membuka satu pintu khusus, pintu perubahan. Tetapi perubahan tidak akan datang jika kita tidak membuka pintu hati. Karena itu, sebelum melanjutkan rakaat-rakaat berikutnya, tanyakan pada diri sendiri, apa yang masih menghalangi hubunganku dengan Allah? Dosa apa yang belum kutinggalkan? Sakit hati siapa yang belum aku maafkan? Apa yang selama ini membuat doaku terhalang? Tahajud adalah cermin. Ia memantulkan kondisi hati kita yang sesungguhnya. Siapa yang hatinya kotor, tahajud menampakkannya. Siapa yang hatinya lemah, tahajud menguatkannya. Siapa yang hatinya hancur,
tahajud memperbaikinya. Siapa yang hatinya tulus, tahajud mengangkatnya. Tahajud bukan hanya ibadah. Ia adalah perjalanan pulang. Perjalanan dari hati yang jauh kepada Allah yang maha dekat. Perjalanan dari jiwa yang lelah kepada Allah yang maha menguatkan. Perjalanan dari hidup yang penuh beban kepada Allah yang maha mengangkat derajat. Tetapi perjalanan ini sering terhalang oleh kesalahan yang tidak disadari. Kesalahan yang membuat cahaya tahajud padam sebelum sempat menerangi hidup. Karena itu, sebelum kita berharap agar tahajud diterima, kita harus memahami satu hal. Tahajud adalah ibadah hati sebelum ia menjadi gerakan tubuh. Ada orang yang bangun malam secara rutin, tetapi hatinya masih tertutup. Ada yang menangis di atas sajadah, tetapi setelah bangkit, lisannya tetap menyakiti. Ada yang memohon panjang lebar, tetapi setelah itu kembali kepada dosa yang sama. Ada yang memohon rezeki, tetapi masih menunda taubat. Ada yang memohon ketenangan, tetapi masih menggenggam dendam. Semua ini bukan membuat Allah murka. Tidak. Allah itu maha penyayang. Tetapi semua ini membuat diri kita belum siap menghadap Allah dengan sempurna. Tahajud memerlukan kesiapan jiwa. Sebuah hati yang berharap, takut, rindu, dan penuh keyakinan kepada Allah. Tahajud adalah ibadah orang yang ingin diperbaiki Allah. Ada satu kalimat dari para ulama terdahulu yang sangat menggugah. Barang siapa ingin Allah memperbaiki hatinya, maka bangunlah di sepertiga malam terakhir. Mengapa? Karena di waktu itu, dunia berhenti bicara. Tidak ada kebisingan, tidak ada tuntutan manusia, tidak ada persaingan, tidak ada hinaan, tidak ada pujian. Yang ada hanyalah dirimu dan Allah. Saat engkau berdiri dalam sunyi, Allah melihatmu. Saat engkau ruku dengan lembut, Allah mendengarmu. Saat engkau sujud dengan getir, Allah dekat kepadamu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia bersujud. Sujud itulah yang menjadi tempat engkau mencurahkan segalanya. Sujud itulah tempat semua keluhanmu jatuh. Sujud itulah tempat seluruh kesalahan bisa dimaafkan. Sujud itulah tempat air matamu menjadi saksi bahwa kau ingin kembali kepadanya. Tetapi sujud itu hanya bermakna jika hati ikut tersungkur. Sujud tubuh tanpa sujud hati hanyalah ritual. Namun sujud hati tanpa gerakan tubuh tetap akan menggetarkan langit. Allah melihat hati. Allah menerima hati yang runtuh dengan jujur. Allah mendekap hati yang kembali dengan tulus. Perbaiki satu hal ini, maka tahajudmu akan diterima. Ada satu hal yang paling besar pengaruhnya terhadap diterima atau tidaknya tahajud. Taubat. Dosa adalah tembok yang menghalangi naiknya doa. Bukan karena Allah tidak sayang, tetapi karena kita sendiri yang menghalangi. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat." Jika tahajudmu terasa kosong, bisa jadi hatimu penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan beban dosa, beban luka, beban dunia, beban ego, beban kesombongan, beban iri, dan segala hal yang membuat hati keras. Tahajud adalah ibadah yang melembutkan hati. Tetapi ia hanya masuk jika hati diberi ruang. Karena itu, sebelum berdiri, bisikkan dalam hati, "Ya Allah, aku datang malam ini bukan karena aku baik, tetapi karena aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau. Aku tidak layak, tetapi aku ingin kembali." Tidak ada kalimat yang lebih lembut bagi Allah selain kalimat itu. Kalimat kerendahan, kejujuran, dan kepasrahan. Tahajud akan mengubah hidupmu jika satu syarat ini dipenuhi. Jika engkau ingin tahajudmu mengubah hidup, rezeki, rumah tangga, kesehatan, hati, dan segala urusan dunia serta akhiratmu, maka lakukan satu hal. Datanglah kepada Allah dengan penuh keyakinan. Keyakinan bahwa Allah mampu. Keyakinan bahwa Allah mendengar. Keyakinan bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang kembali. Keyakinan bahwa Allah menyimpan sesuatu yang lebih baik dari apa yang engkau minta. Dalam surah Maryam ayat 48, Allah berfirman,
Aku berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan doa kepada Tuhanku. Tidak ada doa yang mengecewakan. Yang mengecewakan adalah keraguan sebelum berdoa. Jika engkau datang di malam hari, lalu berdiri dengan yakin bahwa Allah sedang menatapmu, maka doa sekecil apapun menjadi besar. Rintihan sekecil apapun menjadi kuat. Air mata setetes pun bisa mengguncang arsy. Karena Allah dekat. Sangat dekat. Lebih dekat dari yang engkau bayangkan. Tahajud akan mengubahmu sebelum mengubah hidupmu. Sering kali orang berkata, "Aku tahajud, tapi masalahku tidak berubah. Aku tahajud, tapi rezekiku tetap sulit. Aku tahajud, tapi hidupku tetap berat." Ketahuilah, tidak semua tahajud mengubah keadaan. Ada tahajud yang justru mengubah diri. Dan kadang, perubahan diri itulah yang membuat perubahan hidup menjadi mungkin. Allah tidak selalu mengubah situasi terlebih dahulu. Seringkali Allah mengubah hati kita dulu. Dilembutkan, dikuatkan, disabarkan, dibersihkan, diperkuat imannya, difokuskan hatinya. Saat hati berubah, dunia pun ikut berubah. Tahajud adalah guru terbesar bagi hati. Ia bukan hanya penolong dalam masalah. Ia adalah obat. Ia adalah cahaya. Ia adalah kekuatan. Jika tahajud belum diterima, jangan berhenti. Ada hal yang harus engkau yakini. Tahajudmu tidak pernah sia-sia. Tidak ada sujud yang hilang. Tidak ada doa yang kosong. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa disaksikan Allah. Kadang Allah menunda, bukan menolak. Kadang Allah memperbaiki dulu apa yang rusak dalam dirimu. Kadang Allah menyimpan jawaban yang lebih baik dari yang engkau pinta. Allah berkata dalam surah Al-Baqarah ayat 216, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Allah tidak pernah salah memberi waktu. Allah tidak pernah keliru menentukan takdir. Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang mengetuk di malam hari. Karena itu, jangan berhenti. Jangan tinggalkan tahajud, sekalipun kau merasa belum melihat hasil apa-apa. Yang penting bukan hasilnya, tetapi hatimu yang perlahan kembali kepadanya. Itulah tujuan terbesar tahajud. Akhir kata, kembalilah kepada Allah di malam hari. Suatu saat nanti, ketika seluruh jalan terasa buntu, ketika manusia mengecewakanmu, ketika dunia terlalu berat, ketika masalah tidak mampu kau pikul lagi, maka ketahuilah, pintu malam tidak pernah tertutup. Tahajud selalu menunggumu. Allah selalu mendengarmu. Dan Rasulullah telah memberi jalan bagi mereka yang ingin diangkat derajatnya. Bersujudlah, menangislah, kembalilah. Karena di sepertiga malam itu, engkau sedang berbicara dengan Zat yang tidak pernah menolak hambanya. Dan yakinlah, jika tahajudmu benar, jika hatimu hadir, jika niatmu lurus, jika dosamu engkau tinggalkan, jika keyakinanmu kuat, maka Allah akan menerima sujudmu, mengangkat doamu, dan mengubah hidupmu dengan cara yang tidak pernah kau bayangkan. Tahajud bukan sekadar ibadah. Tahajud adalah jalan pulang, dan Allah selalu menunggu kepulanganmu.